kambing? Ya, ini begini Mas. Kami ini ada program bagaimana kambing makan kelinci, makan marmut. Kenapa? Gimana siklusnya? Salam ngarit pemirsa, kali ini saya berkunjung di dekat, ya ini kayaknya dekat Pasar Adijaya ini, Pak. Oh iya. Nah, ini ngomong-ngomong, desanya apa sih Pak? Poncowati Pak. Poncowati. Poncowati. Kecamatan? Terbanggi Besar. Kabupaten? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Pak, ini dari kota Bandar Lampung jauh nggak sih? Sekitar berapa ya? 45 kilo apa ya? 45 kilo Sekitar ya? 45 kilo. Nah, ini ngomong-ngomong, kalau kapasitas kandang berapa isi kambing? Kalau Ini, full Pak, semua? kebetulan lagi kosong, lagi belanja karena kemarin pasaran Pak. Jadi Adijaya tuh alhamdulillah pasarannya kayaknya dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera juga ke Adijaya. Jadi kami pengadaan di sini baik untuk pedagang ataupun kelas pedaging, petani, pengebok segala macam lah ya. Semua Bapak Semua ada menyediakan? jenis kambing, jenis domba, macam-macam domba. Jadi kapasitasnya 200 ekor Pak. Itu kan kandang. Kita 100, 200, 300-an sini. Ini spesialis domba di sini. Ini kapasitas 100 ekor. Dan jenis domba juga dari mulai sana Pak. Ada Texel, Merino. Iya. Di depan tadi saya lihat itu Texel ya? Ya, Texel Merino, Mortek. Jadi disilangkan dengan Merino. Artinya gini, tubuhnya tinggi, badannya lebar, panjang, otomatis kualitas daging juga semakin bertambah dong, kan seperti itu artinya. Saya pengen nih Pak, selain ngobrol diajak dulu ke sana tuh, saya lihat dulu. Tapi lagi kosong juga, tapi ada ciri-cirinya, sampel-sampelnya ada. Kalau besok penuh Pak. Besok penuh ya? Penuh, karena hari Sabtu kan pasaran tuh. Nah, ini Pak, ini gembel apa? Ini namanya gembel lokal biasa, gembel kacang Pak. Ini. Tapi badannya biar kecil padat Pak. Gembel kacang kalau persoalan daging tuh dengan Merino, dengan Texel, dengan Dombos, dengan macam-macam ini banyak mana? Ya jelas banyak yang Merino Texel, Texel Merino, jelas Garut, Priangan itu kan nomor 1. Ibarat logam Pak, emas ya. Sampai biji apa lah, logam kan bermacam-macam tuh. Sama juga dengan hewan kaki 4 itu. Jadi yang pertama besar tanpa tanduk nih Pak ya. Domba yang pertama besar tanpa tanduk kelasnya di Texel dan Merino. Lalu ke sini ke terus lokal. Terus ada juga domba, kelas domba dia gede gagah bertanduk. Memang sudah qadarullah kemungkinan ya. Dia ganas, yaitu domba adu. Domba Garut. Domba Garut hasil silangan antara Merino Texel dan domba Afrika, hutan Afrika. Nah, cirinya seperti ini, Pak. Coba lihat. Nah, ini seperti ini nih. Nah, ini yang dikatakan Priangan. Coba. Ini hanya sampel. Ini Priangan ini Pak. Priangan lagi. Kok kecil Pak? Ini masih anakan. Umur berapa ini? Sekitar umur 6 bulan. Ini kan karantina, nggak kita jual ke petani. Khawatir petani tidak bisa ngerawat. Jantan ini. Nah, jantan. Harga berapa sih kalau segini? Ini rata-rata angka untuk pengebok 14-15 Pak. Ini 14 setengah lah jelasnya. Kalau betinanya? Jantan. Betinanya ini Garut. Oh, betina di sana yang bertanduk. Nah, kalau ini kelas ciri-ciri domba Garut. Atau lebih terkenal kadang mengatakan domba adu, Mas. Ini? Ya. Ini jantan ini? Betina. Oh, betina. Tapi dia bertanduk. Kenapa betina kok bertanduk? Yaitu keunikannya domba Garut, dia betina bertanduk. Oh. Bahkan kami pernah ketemu di Lampung dengan memang seumur hidup baru tahu domba yang bertanduk Pak, dianggapnya wandu, mau dipulangin lah segala macam, gitu kan, aneh gitu. Tapi ini real, memang kalau ini harga berapa ini betina ini, umur berapa, laktasi berapa? Ini sekitar umur 6 bulan udah di angka main 2000. 6 bulan di angka 2000? Ya, karena dia kelas A. Arti kelas A dalam arti dia mana ciri-ciri kelas A-nya ini kayak gini? Ini hidungnya apa namanya? Ininya nonong. Ini nonong terus kecil ya? Nonong ya. Itu kan yang biasa jarang lurus-lurus saja ya. Terus nonong. Terus pasti dia bertanduk. Betina ya? Ya. Telinga? Telinganya jelas ori seperti ini. Terus dia cantik. Dan nanti dia ukuran besar ini. Ini bobot berapa? Ini 6 bulan lah kalau bobot ya. Aduh, berapa ini? 25 ada. 25.
kurang lebih lah ya. Ciri-cirinya lagi dia karena dia memang jenis petarung, dia tetap dada lebar dan kekar dia. Kalau berapa kali belum beranak ini ya? Belum, baru 6 bulan, paling 2 bulan kemudian ini kawin. Nanti dia besar sambil mengandung biasanya. Kalau yang itu? Nah ini sama juga jenis Domba Garut ini? jenis domba Garut. Jantan ya? Jantan. Betina semua? Jantan. Ini harga berapa? Ini kalau umur, kalau harga rata-rata di angka 2000. Ini? Di atas 15 up lah ya. Heeh. Ciri-ciri kambing muda tuh. Jangan salah kalau cari domba besarnya sebesar ini tapi telurnya udah kayak alpukat mengkilap, Mas. Itu berarti? Kecentet, Mas. Oh. Jadi petani kasihan. Melihara lari di tempat nggak gede-gede. Kalau kayak gini berarti masih bisa besar? Masih muda, sangat muda. Kalau yang udah gede berarti kemungkinan sudah tua. Sudah tua, tapi badannya kecil. Cari domba Garut. Iya betul, bertanduk kupingnya kecil tapi kecentet, nggak gede-gede. Nggak gede-gede. Yang Ini diharap kalau 5 juta. bobot ini masih kecil. Bobot masih kecil. Ini Umur berapa? sekitar 3,5 lah. Umur 3,5 udah 2 juta ya. Itu. Kalau gembel itu lokal, gembel kacang atau gembel sayur. Sayur ya. Kalau sayur paling di angka 12, 13. Ini Ya. pejantannya. Ya. Betinanya Betinanya 650. 650 ya. Coba Ya. itu ada kambing. Kambing. Nah, Nah, kalau ini Mas, ini jantan ya? ini yang jantan ini peranakan Etawa. etawa. Umur, Sekitar umur 2 bulan lah. harga Kalau untuk harga di angka 13,5. 13,5. Ya. Kalau yang ini Ini hampir sama, hampir rata-rata. pejantan ya? Ya, jenisnya sama, pala hitam, tapi bukan ori, Mas. Ya, ini silang lah ya. Iya, iya. Silang atau gembel apa? PE lokal. PE lokal. Kalau yang ini berapa ini? Ini jantan betina? Ini jantan, ini Oh, 3 ini jantan ya, biasanya semua? urut-urutan kami jual. Oh, Untuk urut-urutan? Urut-urutan 12,5 besar kecil biasanya Semua seperti itu. berikut ini? Ya, berikut Campur itu. gitu ya? Campur. Ini Modelnya urut. umur berapa? 12,5 ini? Pokoknya sekitar umur di bawah 3 bulan macam ini. Lihat kita dari tanduk, dari bulu, ini belum salin. Kalau yang ini umur berapa? Sekitar Harga 3 berapa? bulan itu. Harganya sama. 12,5. Antara 12,5, 13,5. Kalau satuan berarti di 13,5. Kalau root dengan yang kecil biasanya di angka 12,5 root. Kalau yang betina itu? Kalau betina itu kelas pedaging, bukan petani, itu angkanya paling di angka 12 yang coklat itu, Mas. Oh, itu kiloan ya berarti ya? Ya, karena dia Kambing rusak. rusak. Dia tidak cantik. Dia tidak cantik, petani kurang suka, jadi satu jalur dia ke daging. Nah, kalau itu. Kalau ngomong-ngomong Pak, nomor telepon berapa sih? Nomor Mana? telepon Ada anak? WA ada nggak? yang Belum ya? WA saya nggak ingat, tapi yang jadul saya ada. Jadul berapa? Jadul 0813 7932 7865. Kenapa Bapak nggak pakai WA? Karena saya sendiri sering diganggu dengan pesanan. Jadi saya pasrahkan untuk domba anak saya sama istri saya main. Oh, jadi keluarga semua bisnis ini ya? Ya, karena kita dagang, Mas ya. Kalau berbicara tentang untung untuk sekarang itu sulit, Pak. Kenapa? Kadang-kadang kurang, karena memang persaingan pedagang tinggi. Jadi harga dimanapun sudah nampak. Nah, kalau persaingan semua antar pedagang itu punya persaingan, ini untuk harga murah-murahan atau mahal-mahalan atau seimbang semua? Saya rasa mahal-mahalan, Pak. Hah? Mahal-mahalan. Bapak juga mahal-mahalan? Mahal-mahal, belinya juga mahal juga. Jualnya udah mahal. Dulu Pak ya, kambing sebesar ini modalnya 500, untungnya 100. Sekarang kambing sebesar ini modalnya 1 juta. Berarti nambah modal Pak ya? Untungnya kadang selawe ribu. Selawe ribu? Karena persaingan semakin. Ini kan cerita menggelitik ya Pak? Iya. Ada yang ngomong untung selawe ribu, ada yang ngomong untung 50.000. Tapi ketika di peternak, ini cenderung mereka tidak percaya kalau dibeli pedagang. Walaupun dijual, dibeli pedagang, nanti setelahnya dia cerita, wah Mas kalau dibeli murah banget, ini gimana untuk titik temunya? Yang sebenarnya untung banyak itu di mana? Yang kurang peternak itu kurangnya di mana kok nggak kurang puas? Sebenarnya begini Mas. Betul, petani bilang seperti itu nggak salah. Karena dia sudah beli bibit yang mahal. Mahal. Itu. Itu.
Nah itu solusinya bagaimana menurut saya pribadi ya Pak ya. Kemungkinan di breeding, harus breeding karena breeding kan cuma beli babon. 5 ekor beranaklah laki, kehamilan 4 bulan, diangkat 3 bulan mereka jual 1.300.000. Baru ketemu. Baru ketemu. Nah, kadang 1.300.000 petani kurang puas juga tuh harganya. Wah, 1.300.000 tuh di pasar 15, kan selisih 200.000. Ya, Kadang-kadang kayak gitu. Ini untuk menjelaskan antara ongkos pakan, transportasi ke sana sini biar semua petani itu paham gimana ini. Kadang kan petani tidak berpikir pedagang saja ya. Tidak berpikir ini bensin, naik ke sana sini bawa sini, resiko sakit, pakan dan lain sebagainya. Ini untuk biar ketemu, biar betul, ya. Iya, gimana ini? Jadi kalau menurut saya ini hanya praduga ya. Praduga. Sebetulnya ketemunya dengan ketemu sendiri. Karena sekarang petani itu sekarang pintar, petani cerdas. Dalam arti dia kalau beli main ke pasar. Pasti itu ya? Ya, sesekali tetangganya mau beli dia beli juga. Jadi caranya biar mereka nyadar sendiri, mengerti sendiri. Karena kalau kita jelasin belum tentu orang percaya gitu kan. Artinya tetap antara keinginan pedagang dengan peternak ketemunya adalah di pengertian ya. Iya. Dan gitu. Kesadaran masing-masing bersama. Pedagang ilmunya kesabaran. Gitu sampean lo beli dari saya untung sikan kan praduga gitu. Jadi ya udahlah ngalir aja gitu. Karena memang zaman sekarang seperti itu, kita syukuri, kita nikmati. Atau kalau memang hal-hal yang apa ya, ada yang pedagang muncul semuanya Mas ya, ada yang tenggelam kan itu sudah biasa. Nah ini yang saya menarik, ada yang muncul, ada yang tenggelam, ada yang sukses, ada yang bangkrut gitu kan bahasanya. Ini rata-rata kalau yang sukses itu standarisasinya apa, kalau yang bangkrut gara-gara apa? Kalau yang sukses mungkin mereka belajar daripada kehancuran Mas, kesalahan. Kalau yang hancur, yang bangkrut nggak bangkit lagi. Yang pertama ambisi, yang kedua ilmu perdagangan sabar Mas. Tidak adanya kesabaran, takut barang itu diambil orang. Bahkan kalau daripada diambil orang dilebihin lebih baik diutang. Terus mereka tidak memperhitungkan barang yang saya utang ini bisa terbayar nggak. Dan kalau sudah biasa menghutang, walaupun ada duit menghutang itu biasanya. Karena itu kan penyakit Mas, penyakit pedagang. Walaupun ada duit saya utang barang kamu gitu kan. Itu bikin bibit-bibit penyakit hancur itu ya? Iya, itu kalau pedagang seperti itu. Kalau peternak gimana? Kalau peternak saya rasa ini breeding apa penggemukan Pak? Breeding. Kalau breeding sebetulnya tidak ada kehancuran. Kalau penggemukan? Kalau penggemukan juga paling menipis. Karena dia tidak menghitungkan strategi, ini perlombaan nih namanya. Jadi kalau dia memperhitungkan strategi dalam arti gini, kalau orang lagi beli, jangan dulu beli dong gitu kan. Kan gitu ya. Tahan dulu, ini yang cerdas. Tapi orang kadang-kadang berlomba. Yang penting diisi penuh, aman, uang kita selesai tidak terbelanjakan tanpa memperhitungkan resiko. Seharusnya 1 juta dibeli dengan harga 12, yang penting dapat barang. Itu kan sudah menurun. Belum ada resiko kematian. Ya seperti itu. Belum kalau artinya cermat membeli bibit ya. Di saat orang banyak peternak cari bibit, kita jangan cari dulu. Nunggu barang orang itu nyari berkurang, selesai. Nah perlombaannya kan nih persaingannya kecil. Nah gitu. Kalau enggak gini, sama-sama berlomba masuk akal beli. Semua pokoknya kecerdasan Mas. Rumus ekonomi berarti ya. Semuanya kecerdasan. Semakin banyak yang cari, berarti harga semakin mahal. Semakin sedikit orang yang cari, barang banyak, semakin murah. Betul. Nah gitu. Nah Mas, saya lihat ke depan yuk. Ngajak ke depan, ini semua koleksi masih kosong semua kan ya? Iya, karena pasaran udah selesai. Ini tadi pagi penuh nih. Itu penuh, ada orang borong dari Pringsewu. Bawa pulang langsung? Karena kalau domba ini tempat mainnya di Pringsewu Mas. Oh gitu? Iya. Bukan kalau di Lampung Tengah? Enggak? Paling 40%-nya di Lampung Tengah. Baru saya seperti kandang itu mulai di domba. Karena mereka gagal di kambing, karena kambing memang perawatannya agak ekstra, harus ahli betul Mas. Kalau domba ini bandel. Ini daging, pedaging atau breeding?
Ini untuk orang breeding, cuman masih pending. Harga berapa ini? Harga tempur, Mas. Ini harganya seharusnya harga 17-18. Ini beli sudah di angka lebih. Oh, jadi harga? Jadi nggak masuk di pasaran. Ini harus untuk orang petani, Mas. Petani berapa kalau dijual ke petani? Kalau dijual petani, kira-kira saya nawarkan 2.000, tergantung dia punya uang, suka dengan barang dia bayar aja. Ibarat beli mainan lah, Mas, kalau petani. Tapi kalau pasar kan satu jalur, nggak sesuai dengan daging. Walaupun kau beli mahal, kau jatuhnya rugi. Itu yang namanya untung rugi, Mas. Artinya di pasar itu tidak berlaku yang bagus gitu ya? Ya. Berlakunya adalah Daging. gemuk, daging. Daging. Itu. Jadi breeding pun tetap harganya jatuh di Ya, pasar karena itu. ke bawah itu. Kecuali orang cari pasar memang niat dari rumah untuk breeding, cari yang paling bagus, harga agak dikit dari daging nggak masalah, baru masuk. Tapi Baru kan masuk. itu tidak bisa berapa persennya dari pedagang, tetap pedagang di pasar itu yang terbanyak. Kalau bapaknya sebenarnya selain pedagang punya kelompok peternak atau pendampingan atau mitra atau memang murni dagang aja? Selebihnya gini sih, Mas ya. Dulu tidak ada niatan dagang awal nih ya. Sepanjang perjalanan kami dagang. Sepanjang dagang kami ingin menularkan bagaimana sih caranya orang menikmati, mensejahterakan keluarganya dari ternak dengan ilmu budidaya, breeding ataupun penggemukan. Jadi mungkin saya hanya untuk apa ya? Ya kebetulan kami ada jemaah di sana, Pak. Ayo kita lihat. Yuk. Ada apa? Ada plakat jemaah. Oh, Pak, Ya. nomor telepon, nomor WA berapa? Nomor anak nih, sebutin, suruh nyebutin. Berapa? Nomornya 0857 Mm-mm. 8878 6294. Oke, itu nomor WA ya? Ulangi lagi biar jelas yang keras. 0857 8878 6294. Oke, itu termasuk saya pengen lihat. Saya masih berantakan, Mas, baru pasaran kemarin. Ini ya. Wah, ini ada marmut jadi satu dengan kambing. Ya, ini begini, Mas. Kami ini ada program bagaimana kambing makan kelinci, makan marmut. Kenapa? Gimana siklusnya? Di pasaran itu kan marmut tuh imut-imut tuh. Udah marmut imut-imut banyak dibeli anak-anak, anak remaja untuk kado kah, untuk sekedar hiburan. Dibelinya kan agak lumayan tuh. Kita setor marmut yang makan sampah ini ke kios burung, mereka beli semua sepasang 25.000. Kalau kali sekian kan aman onggok fermentasi, Pak. Dibelikanlah onggok, dibelikanlah sentrat, jadi domba, kambing makan marmut. Artinya kelinci itu beranak pinak, dijual kelincinya, belikan sentrat, onggok Untuk menanggung biaya pakan menanggung kambing. pakan kambing. Oh, gitu. Tuh, itu ada programnya. Walaupun Kalau ini apa? Gembel. nah ini priangan, ini Oh, texel, ini Texel. ini texel. Yang mana Texel? Oh iya. Texel yang ini. itu Harga texel berapa bayi. Itu texel sekitar harga 2,5 juta itu. Betina jantan? Betina 2,5 juta ya? 2,5 juta. Kalau yang ini apa ini? Priangan? Nah, ini priangan cewek. Tuh, dia bertanduk. Bertanduk. Jangan Bukan kaget. dengan Garut, bedanya apa? Garut kupingnya kecil, Pak. Oh, ini besar. Ini kupingnya besar kayak layaknya domba biasa, tetapi dia bertanduk. Dalam arti nanti kalau keluar anak, tanduknya luar biasa besar, lengan orang dewasa, tapi dia berkuping. Betina padahal ya? Betina. Tetap priangan itu ada tanduknya. Ada tanduknya. Pokoknya kelas 2 dari yang bertanduk dari Garut ke Priangan. priangan. Kalau yang ini berapa? Ini umur berapa? Ini saya biasa jual di angka 1.200.000 karena ini bukan jenis pedaging, masih dalam pembibitan. Umur? Sekitar umur 6 bulan setengah, menjelang 7 bulan. Ini Kalau yang ini? Nah, ini sampel Garut baby. Ini beranak 3 kemarin. Jadi ini apa nggak dikasih sayang mama, berarti kalau yang kawannya udah agak gede. Nah, ini ciri-ciri Garut. Ini umuran sekitar 3 bulan. Harga? Ini kecentet ya? Ya, karena beranak 3. Beranak 3 ini yang terakhir ini. Oh. Kan gitu. Kalau temannya sudah besar-besar. Kalau kecentet peternak bedainnya gimana? Tadi di itu testisnya itu ya? Ya, testisnya itu besar gitu ya, ya, Mas, besar gitu. gitu. Itu berarti dia kemungkinan kecentet ya. Tapi kalau ini masih bisa, Mas. Kalau ini yang penting dia dipisah. Ini kan kalah makan aja, kalah saing makan. Yang penting dipisah sendirian, ditambah nutrisi, jagung segala macam, insya Allah nanti juga ngangkat. Kalau yang ini Texel nih. Nah, ini Wah, ini Texelnya besar. ini Mortek, Mas. Hah? Ini namanya Mortek. Merino Texel. Ini Ya. harga jantannya berapa? Bobot berapa ini? Ini kalau kemarin sudah saya jual di angka 9.250.000 ke pedagang juga, Pak. Coba.
Besarnya. Ya, nanti kita pegang ya. Merino Texel ini ya. Ini Merino Texel. Ciri-cirinya, dia kalau Texel mukanya panjang tuh. Terus kalau beneran Merino, dia di bulunya di sini ini botak, Pak. Nggak ada bulu di sini. Kalau Texel murni. Kenapa ini Mortek? Dia masih berbulu di kening. Nah ini. Terus ciri-cirinya dia lebar. Terus kakinya besar dan berbulu. Ini ke Merino. Kalau Texel tidak berbulu, Mas. Pak. Kakinya? Iya, kakinya. Karena termasuk di ininya. Ya. Kepalanya nggak ada bulunya. Dia rontok. Kata orang mengatakan kambing nggak ada otak karena emang di sini dalam dia. Itu kalau yang asli ya. Nah, ini hasil persilangan kecerdasan petani sebetulnya di Batur, Jawa Timur. Kita hanya mencuplik meniru beliau. Sebetulnya beliau yang berprestasi sebetulnya. Ini harga 9 juta. Ya, ini harga 9 juta. Karena dijual ini kalau di peternak harga 9 juta. Ya, rata-rata. Kalau yang betinanya berapa? Kalau betina 5 juta, penawaran sudah di angka 4 juta, belum saya lepas. Belum. Karena habis, ini kemarin nih ada berapa ekor? 4 ekor anak-anaknya habis, sisain 1 itu. Oh, jadi stok nggak punya banyak ini, Pak? Pertama, barangnya jauh, adanya di Jawa Timur dan di Medan. Yang kedua, di Lampung ini belum ada pembreeding. Baru orang greget aja sih. Saya pengen bibit ini, saya senang dan harganya bagus. Kemungkinan terkendala dengan modal, Mas. Ya. Pak, saya dari tadi itu penasaran. Bapak itu ngomongnya kayaknya lidahnya lidah Sundanya. Mohon. Hah? Mohon. Sunda mana? Di Ciamis. Ciamisnya? Di Ciamisnya di Panumbangan, Panyalu. Oh, Panumbangan. Gitu. Oke, terima kasih nih Pak. Ada pesan buat pemirsa kalau mau pesen ke Bapak yang model kambing breeding bagaimana, yang pedaging bagaimana, ini biar nggak salah. Insya Allah kalau maksudnya untuk pengembangan Pak ya, kalau orang mau breeding ya. Kalau orang mau breeding saya tegaskan kalau pemula Pak ya. Kalau pemula itu bukan saya pilih kasih Pak ya. Kalau pemula untuk mengurangi kegagalan ya, itu di domba. Tapi pilih yang berkualitas. Tapi kalau sudah pas di domba, cinta kambing juga tidak masalah karena semuanya menghasilkan. Cuman kalau untuk pemula belajar dulu di domba. Jangan kambing. Jangan kambing dulu. Kenapa? Karena kalau kambing pindah cuaca ada sakit mata, bagaimana ngobatin galau dia? Nah, khusus di Lampung kan kambing nih. Ya. Di luar daerah itu udah jago itu. Baru datang baru Mas ya. Datang baru mau coba-coba. Saya cinta dengan kambing segala macam, cinta dengan kaki 4 lah. Jenis kambing dan domba saya sarankan belajar domba dulu, buka-buka di YouTube ya. Belajar terus belajar, dicoba. Belajar lagi tentang kambing dicoba. Tanpa belajar langsung mencoba, langsung praktek. Nanti akan ketemu saya rugi nih. Nanti putus asa, putus di jalan bagaimana gitu kan. Oh, jadi pertama harusnya gembel atau domba. Ya, domba terus dulu. Baru ke kambing. Baru ke kambing. Kalau penggemukan dengan breeding, pilih yang mana pemula? Suruh pilih yang mana? Breeding deh. Pemula? Iya. Pemula, breeding. Breeding aja. Jangan penggemukan. Jangan penggemukan. Karena resiko dipakan luar biasa ya. Ya, berpikirnya gini aja sederhana. Sampah jadi duit karena dimasukin ke perut kambing jadi daging ya. Nah, nanti beranak sudah sangat bahagia tuh menemukan kepuasan. Nah, di situ tambah modal pun nggak masalah, mimpi tinggi itu biasa itu. Oke, makasih Pak ya. Ya. Ini kembali lagi di desa apa? Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Oke, makasih Pak ya. Sama-sama Pak. Ini di pinggir jalan kan ya? Pinggir jalan, jelasnya Lingkar Barat. Jalan Oke, Barat, Lingkar Barat. makasih Pak. Iya, sama-sama.